Untuk yang pertama, kita akan cek dulu indeks IHSG yang hari ini ditutup merah minus 0,59% ke level 6.859. Jadi untuk IHSG hari ini open market langsung merah dan nggak hijau ya. Hari ini untuk IHSG nggak hijau sama sekali. Setiap dari awal market sampai penutupan merah terus untuk IHSG. Kalau kita cek untuk transaksinya, hari ini tanggal 18 Agustus. Hari Jumat, ini kita bisa lihat bareng-bareng secara keseluruhan aslinya net sell lebih banyak keluar, paling banyak dijual asing untuk hari ini ada saham ASII, asingnya net sell 167,5 M, kemudian Telkom asingnya keluar 122,6 M, kemudian Bank BCA, UNTR, GoTo hari ini asingnya net sell, kemudian yang paling banyak dibeli asing ada Bank Mandiri, EXCL, Bank BRI, Adaro, ADMR, cuman secara keseluruhan untuk aslinya lebih, banyak keluar ya, jadi aslinya netzel untuk hari ini kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir dari tanggal 14 Agustus, kelihatan sekali kalau aslinya distribusi ya, ini banyak sekali untuk aslinya keluar di saham Bank BRI ya sudah net sell 731,1 M dalam 1 minggu terakhir, kemudian di Telkom net sell 356, Bank BCA net sell 300-an M, Inco, ASI, GoTo, Bank, Mandiri kalau dalam 1 minggu terakhir ini aslinya keluar. Dan yang paling banyak dibeli asing dalam 1 minggu terakhir ada Adaro ya, aslinya udah masuk 117,3 M. Dan Bumi loh, ini saham-saham, batubara aslinya masuk dalam 1 minggu terakhir ini. Kalau kita cek untuk indeks globalnya, hari ini untuk indeks Asia tanggal 18 Agustus ditutup merah semua, dan untuk indeks US-nya semalam merah semua ya, dan semoga aja nanti malam untuk indeks US bisa hijau, semoga aja, cuman ya kita tunggu aja nanti. Kalau lihat transaksi hari ini dalam 1 minggu terakhir juga kemungkinan untuk besok, minggu depan IHSG, kalau nggak turun ya paling harganya masih akan konsolidasi di area sini, di area 6.870-an ya. Oke itu untuk IHSG semoga aja masih, konsolidasi ya. Untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham ASI yang hari ini turun cukup dalam dan asingnya jualan. Hari ini turun 3,33% ke level 6.525. Jadi ini gapnya udah ketutup, malah langsung ke area support ya. Tapi disertai asing distribusi. Jadi kalau mau entry agak was-was sebenarnya untuk minggu depan. Coba kalau kita cek untuk transaksinya, untuk saham ASI hari ini eee, yang keluar siapa untuk saham ASI hari ini tanggal 18 Agustus net sell 167,5 M, kalau kita cek lebih detail lagi, ASI tanggal 18 Agustus secara keseluruhan untuk ASI-nya dulu ini yang keluar ada AK, RX, ZP, BK. Untuk AK, RX, ZP ini kalau kita perhatikan antara nilai transaksi dan, net sell-nya ini nggak beda jauh ya, jadi cenderung distribusi ini untuk AK, RX, ZP hari ini di saham ASI. Kemudian yang masuk untuk asingnya ada BBK aja, cuman nggak sebanyak asing melakukan distribusi. Untuk lokalnya net buy ya, lokalnya lebih banyak yang masuk, tapi aslinya keluar sahamnya turun. Coba kalau kita cek dari tanggal 1 Agustus, yang pegang barang paling banyak KZ, ZP, BB. Untuk BB-nya sih cuma 34 M ya, nggak terlalu banyak. Kalau dalam 1 minggu terakhir tapi kalau kita cek dari tanggal 1 Agustus ini untuk saham, ASI sebenarnya yang masuk sama yang keluar ini nggak beda jauh ya. Ini kalau kita cek dari tanggal 1 Agustus untuk saham ASI malah untuk aslinya net sell 20,3 M. Untuk, minggu depan kalau lihat AK, market utamanya hari ini net sell 121,6 M, harganya turun. Ya lihat aja sih di awal market kalau nggak bisa breakout lagi di atas 6.550
ya mending wait and see aja dulu. Ini sih udah, apa ya, ini close-nya di area support sih. Cuman karena asingnya jualan cukup banyak, untuk minggu depan jangan buru-buru entry gitu aja. Tapi kembali lagi disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk support selanjutnya secara historis sih di area sini 6.400 untuk, target penurunan saham ASI kalau misal masih merah ya. Kalau kita cek di RTI apakah ada sentimen negatif untuk saham ASII, peran bulanan nggak ada yang, sensitif banget sih. Ini malah penjualan mobil Astra naik, kalau saham ASII. Ini analisanya buat, nge-hold saham ASI semua malahan ya. Jadi, untuk minggu depan sih, kalau di awal market mending jangan buru-buru entry kalau nggak bisa breakout lagi di atas 6.500 ya, nggak bisa, naik di atas itu. Kalau langsung dibuka merah mending nunggu di area 6.400. Oke, itu untuk saham ASI. Kalau lihat transaksi hari ini kayaknya ada kemungkinan kalau nggak konsolidasi malah cenderung turun untuk minggu depan. Minggu depan berarti tanggal 21 Agustus ya. Oke, itu untuk saham ASI. Selanjutnya kita cek saham Telkom. Untuk saham Telkom hari ini, turun dan close di area support-nya. Pas di 3.760 kalau kita cek untuk transaksinya, apakah ini kesempatan lagi buat entry? Tapi kalau melihat asingnya keluar beberapa hari terakhir ini sih di saham Telkom, ya jangan buru-buru ya. Untuk hari ini aja asingnya net sell 100 M-an lebih. Ya untuk Telkom hari ini tanggal 18 ini kalau kita cek dari tanggal 1 Agustus untuk asingnya masih net sell 600-an M, untuk hari ini aja net sell 122,6 M, kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir net sell 356,2 M ya, jadi masih terus jualan untuk aslinya di saham Telkom ini. Untuk hari ini yang keluar untuk aslinya ada AKAH, RX, ZPCC, YU, kemudian yang masuk itu BKC paling banyak 74,8 M, untuk lokalnya NetPay ya, untuk lokalnya masuk ini YP, YU, CC versi lokal, cuman karena asingnya jualan untuk, minggu depan sih ya kalau mau entry di harga saat ini jangan langsung banyak ya, mulai nyicil aja kalau emang tujuannya untuk invest. Yang masuk paling banyak BK, untuk hari ini BK-nya masuk sih, cuman aslinya lebih banyak yang distribusi ya, jadi buat, naik itu masih agak berat ini untuk saham Telkom ya. Mungkin untuk, minggu depan semoga aja harganya masih bisa bertahan di atas 3.760 ya, kalau langsung dibuka hijau. Kalau mau spekulasi buy disclaimer sih ini close-nya pas di area support, tapi kalau langsung dibuka merah jangan buru-buru entry, mending nunggu di harga yang lebih bawah aja di 3670 ya. Oke, itu untuk saham Telkom. Kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham Gotoh yang hari ini enggak kemana-mana, sempat naik turun, naik ya tadi. Untuk harga penutupannya di 92, berarti ditutup minus 1,1% lebih ya. Untuk harga penutupan hari ini sama dengan harga terendahnya kemarin, jadi konsolidasi untuk saham Gotoh. Kalau kita cek transaksinya untuk Gotoh, aslinya sih masih net sell. Untuk Gotoh hari ini tanggal 14, tanggal 14, hari ini tanggal 15, tanggal 18 ya, sorry, untuk hari ini tanggal 18 Agustus. Untuk saham Gotoh ini kelihatan sekali ya, ini didistribusi oleh BKKZ, jadi walaupun harganya nggak kemana-mana, itu didistribusi oleh BKKZ versi asing. Nah, kemudian yang nampung AKYU versi asing juga. Jadi untuk transaksinya ini hari ini didominasi asing, aslinya jualan. Untuk besok
minggu depan kalau menurut saya sih kalau nggak konsolidasi malah cenderung turun ya untuk saham Gotoh, untuk support-nya sih di 89, selama nggak jebol aja di bawah itu. Untuk hari ini MG-nya gimana di saham Gotoh? MG nggak tampil sih untuk nilai transaksinya cuman 10 M aja. Jadi, ya nggak seperti biasanya ya, semoga aja minggu depan untuk MG ini mau borong lagi untuk saham Gotoh dan paling nggak harganya naik mendekati area resisten ya, lumayan buat, scalping-an mungkin yang udah ambil di bawah. Tapi masih didistribusi nih, jadi kalau mau masuk dengan nilai yang cukup banyak, ya sabar aja dulu ya. Oke itu untuk saham Gotoh untuk minggu depan sih, ya semoga aja ini nggak jebol nih 89. Selanjutnya kita cek saham Bank BCA, yang hari ini juga aslinya net sell dan harga sahamnya minus 0,54% ya, ditutup merah. Sempat naik, tadi itu sempat hijau untuk saham Bank BCA tapi langsung, ditarik turun lagi, open gap bawah di awal market naik cukup tinggi, ditarik turun. Kalau kita cek untuk transaksinya Bank BCA, BBCA hari ini tanggal 18, Agustus aslinya net sell 66,5 M, kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir ini aslinya udah keluar 307,6 M di saham Bank BCA. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk hari ini ada RX yang distribusi. Untuk RX-nya versi asing net sell 156 M. Kemudian selain RX untuk asingnya yang keluar ada ZP net sell 103,8 M, AK net sell 64,9 M, DX AI juga jualan. Dan yang nampung asing sih ada KZ juga, ini versi asing yang masuk lumayan banyak 211,5 M ya. Jadi untuk transaksinya didominasi asing ini untuk saham BBCA, untuk lokalnya Netpay. Untuk aslinya ya masuk sebenarnya juga lumayan banyak sih ini, cuman, yang jualan lebih banyak lagi ya. Jadi hari ini net sell 66 M untuk aslinya. Untuk, minggu depan sih kalau menurut saya harganya masih akan, sideway dulu di area ini, kemarin pakai Bollinger ya. Ya ini sih semoga aja masih bertahan di atas 9.250 untuk saham Bank BCA. Harga penutupan hari ini itu support-nya ya kalau pakai Bollinger ini pasti, middle band-nya. Kalau langsung dibuka merah berarti jangan buru-buru entry, kayaknya ada kemungkinan turun uji, lower band untuk saham BBCA misal jebol di bawah 9250, tapi kalau langsung dibuka hijau ya kemungkinan akan sideway dulu antara middle band dan upper band. Oke itu untuk saham Bank BCA, berarti untuk resistennya ada di level ini ya, 9.450. Ini resisten untuk saham Bank BCA dan supportnya harga penutupan hari ini 9.250 itu area support BCA. Oke itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita cek saham Bank BRI yang hari ini dibuka merah tapi ditutup surplus 0,90%, tapi di awal market itu dibuka merah untuk saham BBCA. Jadi di awal market merah dulu langsung ditarik naik, nyentuh resistennya 5.600 tapi belum berhasil breakout ya. Jadi walaupun candlenya hijau ini, belum berhasil breakout di atas 5.600. Jadi 5.600 masih resisten Bank BRI. Kalau kita cek untuk transaksinya, Bank BRI hari ini masih di distribusi asing ya. Nggak distribusi tadi ya? Ya masih di distribusi asing hari ini. Kalau dalam 1 minggu terakhir ini udah net sell 731 M di saham Bank BRI, jadi perlu hati-hati. Hari ini masuk, sorry, hari ini untuk, aslinya masuk cuman nggak terlalu banyak. Masuk 30,1 M, ini hitungannya nggak terlalu banyak ya, BBRI. Untuk laporan kuartal 2-nya juga belum update sih. Ya ini kan belum diupdate untuk laporan kuartal 2-nya. Untuk hari ini secara keseluruhan untuk asingnya ada yang nabung ini CC.
Ya, ditampung sisi versi asing, NetBay 216,3 M untuk CC versi asingnya. Selain CC untuk asingnya ada KZYU, kemudian yang keluar BK, ZB, RX, AK, BB yang keluar juga lumayan banyak sih. Untuk lokalnya net, yang masuk sama yang keluar ini hitungannya nggak beda jauh lah, hampir sama. Yang jadi market maker utamanya CC, CC-nya nampung. Jadi kemungkinan hari ini ya ini CC yang bikin saham Bank BRI naik. Tapi kalau kita cek dari tanggal 14 untuk asingnya yang keluar AK, BK, KZ, RX, YU ya. Ini kelihatan sekali di distribusi asing kalau dalam 1 minggu terakhir ini. Jadi, perlu hati-hati sih, apalagi kalau sampai laporan kuartal 2-nya itu standar-standar aja atau nggak bagus-bagus banget, kayaknya ada kemungkinan koreksi ini untuk saham Bank BCA. Untuk minggu depan sih perhatikan aja level ini 5.600 apakah bisa breakout lagi di atas itu atau enggak. Kalau langsung di merah ya jangan buru-buru entry, takutnya ya ini bisa turun ke 5.400 lagi. Oke, itu untuk saham Bank BRI, untuk resistennya masih di 5.600 dan supportnya di 5.400. Kalau menurut saya ya ada kemungkinan untuk saham Bank BRI bisa jadi di awal market hijau dulu ini menyentuh resisten, tapi habis itu koreksi turun kalau aslinya masih cukup banyak yang jualan. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita cek saham Adaro yang hari ini naik walaupun tadi sempat merah ya, dan sudah nyentuh resistennya di 2.550 untuk harga penutupannya 2540. Ya 10 poin di bawah 2550 ya. Ya minggu depan coba kalau kita cek untuk aslinya sih dalam 1 minggu terakhir ini masuk lumayan banyak ya di saham Adaro. Kalau dalam 1 minggu terakhir ini udah netbuy tadi 114 ya. Untuk hari ini juga masih netbuy untuk, aslinya di saham Adaro 17 M-an. Kalau kita cek dari tanggal 14 netbuy 117,3 M, tapi harga saat ini itu udah di area resisten sih. Jadi kalau mau entry, amannya nunggu breakout aja, kalau berhasil breakout selama aslinya nggak banyak distribusi ada kemungkinan naik sih. Secara teknikal seperti itu, tapi ya kalau gagal breakout hati-hati ada kemungkinan sideway dulu di range area 2.350 sampai 2.550. Untuk hari ini saham Adaro hari ini tanggal 14 Agustus. Ini tanggal 14, ini tanggal 18 Agustus ya, tanggal 18 Agustus. Diakumulasi oleh RX versi asing, ini 100% transaksinya buy untuk RX versi asing hari ini di saham Adaro. Kita melakukan selling sama sekali nih, nilai valuasinya 20,8 M dan net ke 20,8 M. Selain RX ada BK, KZ yang masuk, yang jualan untuk aslinya ada AK, ZB, CC. Untuk besok minggu depan sih ya perhatikan aja level ini 2550 ya untuk laporan kuartal 2-nya. Adaro belum diupdate sih, semoga aja nggak mengecewakan banget. Kalau untuk, valuasinya sih untuk PBV di bawah 1 kali, ROE-nya juga lumayan tinggi nih 28% ya. Net profit margin-nya 24% dan liquidity ratio-nya cukup gede nih, terlalu gede juga ya tapi terlalu gede sih liquidity ratio-nya. Jadi untuk saham Adaro perhatikan saja level ini sih untuk minggu depan 2550 apakah bisa breakout atau enggak. Kalau mau entry nanggung ya mending nunggu, setelah breakout aja selama aslinya nggak banyak distribusi. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita cek saham ADMR yang hari ini terbang lagi. Setelah kemarin koreksi hari ini naik 6% lebih untuk saham ADMR. Untuk resistennya masih di sini sih kalau, minggu depan masih naik target price-nya ke 1280. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini ADMR. Untuk saham ADMR hari ini tanggal 18 Agustus secara keseluruhan,
yang masuk BKZP. ZP-nya versi asing. Jadi hari ini aslinya netbuy di saham ADMR. Dalam 1 minggu terakhir netbuy 22,6 M untuk hari ini tanggal 18 Agustus, untuk aslinya netbuy 16,8 M ya, hari ini naik disertai asing yang masuk. Untuk lokalnya ada AK versi lokal yang distribusi 45 M tapi. Untuk minggu depan ADMR belum diupdate untuk laporan kuartal 2-nya, tapi karena hari ini, eee, naik, untuk minggu depan sih kalau mau entry ya nanggung ya, di tengah-tengah, walaupun masih ada kemungkinan lumayan nih kalau bisa ke 1280, ya selama nggak jebol aja ini di bawah 1070. Untuk supportnya 1070 untuk saham ADMR dan resistennya ada di 1280. Oke, itu untuk saham ADMR. Kalau menurut saya sih untuk saham ADMR lihat supply demand-nya lebih kuat di demand ya, ini 59%. Ya mudah-mudahan aja bisa ngejar resisten untuk minggu depan, ngejar 1280, bisa breakout di atas itu ya ada kemungkinan naik lagi secara teknikal. Oke, itu untuk saham ADMR ya. Selanjutnya kita cek saham MAHA yang hari ini koreksi turun lagi. Untuk saham MAHA nggak koreksi ya, ini turun lagi. Lumayan dalam 4,80% dan jebol di bawah 240. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham MAHA. Untuk saham MAHA hari ini tanggal 18 Agustus secara keseluruhan didistribusi oleh SQ 3 M-an yang nabung YP, GR, LG, XT yang jadi market utamanya LG, netbuy 1,1 M. Cuman nggak ada yang gede banget ya untuk nilai transaksinya. Untuk MAHA, coba kalau kita cek dari harga dari pucuknya tanggal 3 Agustus, awal bulan inilah. Kalau kita cek dari awal bulan untuk saham MAHA ketika turun, itu yang nampung barang paling banyak siapa? SQ, INXI. Cuman ya ini ya, kalau kita cek dari harga atasnya juga didistribusi oleh RF dan MG, jadi kalau mau entry agak was-was. Kalau kita cek dari awal IPO untuk saham MAHA, ZP yang nampung paling banyak AVG-nya ada di 237, berarti floating profit 1 poin aja untuk hari ini. Market utamanya MG-YP, untuk MG-nya netnya 15 M, YP-nya AVG-nya di 245, floating loss cuman nggak banyak-banyak banget sih, 3,2 M. Untuk XI, XL, PD ya, ini retail-retail AVG-nya ya di harga 247, 244, 252 floating loss ya. Jadi kalau mau entry, lihat aja untuk besok apakah bisa breakout lagi di atas 240 atau enggak. Kalau kita cek hari ini supply demand-nya untuk saham MAHA cukup kuat ya, supply-nya 67%, jadi seller-nya tuh lebih kuat, penjual ya, penjualnya lebih kuat. Untuk besok, kalau langsung di bawah merah mending wait and see aja dulu. Oke, itu untuk saham MAHA. Selanjutnya kita cek saham HUMI yang masih naik lagi, hari ini open gap atas, turun nutup gap, habis itu naik lagi ke 262, naik 31%. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini, HUMI tanggal 18 Agustus secara keseluruhan sebenarnya didistribusi oleh LS ya, dan LS ini market apa ya, ini underwater-nya sih untuk saham HUMI kalau nggak salah. Market utamanya juga LS, YP, LS. YP-nya masih netbuy lagi, cuman untuk YP ini scalping ya, scalperan, valuasi nilai transaksinya 96,3 M dan netbuy 955 juta ada.
Jadi kalau mau masuk di saham Humi ya namanya buat, trading untuk harga saat ini. Kalau kita cek dari awal IPO sebenarnya untuk saham Humi ini udah di ini ya, untuk underweight-nya udah, ya lepas orang mulai jualan ini udah netral 16,1 M, yang nampung PT Eksi CPXL ya hati-hati aja untuk saham Humi. Namanya sih kalau udah floating profit, ya pasang antisipasi aja ya, mungkin di harga berapa, belum pasang antisipasi. Takutnya nanti kalau pas nyungsep langsung ARB, ARB kan ya ngeri juga ya 15% sekarang. Jadi untuk saham Humi, amannya sih mending jadi penonton aja lah, tapi ya kembali lagi disclaimer sih selama masih liquid kalau mau scalper oke itu untuk